Jadi saksi di pengadilan? Ih, serem ah. Kalau jadi saksi Yesus? Hari ini kita mau belajar tentang pelajaran ke-10 tentang saksi yang pertama. Nah, Pak Pendeta, kira-kira boleh nggak nih jelasin ke kita dari bacaan Alkitab kita tadi, apa sih hubungannya sama judul kita, saksi yang pertama? Siapa aja sih saksi itu? Boleh Pak, silakan Pak Pendeta. Kira-kira mengapa setelah kedua murid itu pergi, Maria Magdalena tetap tinggal di kubur, Pendeta? Hai guys, welcome back. Ketemu lagi di new episode Cornerstone Connection! Bersama saya Mark Richmond dan teman saya Claire dan Armeta. Hari ini kita akan belajar Cornerstone bareng-bareng ya guys. Oke, for all you guys yang belum punya nih buku Cornerstone kayak yang aku pegang ini, kalian bisa langsung aja kontak ke call center Hope Channel Indonesia. Kalian bisa langsung aja kontak di situ. Kalian minta, dan buku ini definitely free. Jadi buat kalian yang mungkin punya teman yang belum punya buku Cornerstone, atau mungkin kalian juga belum punya buku Cornerstone ya, bisa langsung aja kontak ke call centernya Hope Channel Indonesia. Of course, kita juga akan ada kuis berhadiah, dan kalau kalian mau menang, kalian harus ikuti ini sampai akhir, karena nantinya pertanyaannya akan muncul di akhir. So, stay tune with us. Yap, oke, jadi hari ini, sekarang kita mau belajar tentang apa nih? Hari ini kita mau belajar tentang pelajaran ke-10 tentang saksi yang pertama. Kalau dilihat nih ya dari judulnya, saksi yang pertama. Berarti kayaknya ada sesuatu yang terjadi dan ada seseorang yang melihat pertama kali kejadian tersebut. Kira-kira peristiwa apa ya? Dan siapa saksi pertamanya? Supaya pertanyaan kalian terjawab, kita sama-sama baca dulu ceritanya di Yohanes 20 ayat 1-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya,
Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, nah dari cerita yang udah kita bacain ini, siapa nih kira-kira yang belum pernah dengar tentang ceritanya? Waduh, parah banget nih, ketahuan nih, jarang baca Alkitab pasti ya. Apa jangan-jangan jarang nonton Cornerstone juga? Enggak deh, enggak. Bercanda kok, bercanda. Ini udah sering aku dengar sih ceritanya. Kalian asik sendiri, back to the topic dong. Nah, ini kan cerita waktu Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus. Tetapi kubur Yesus kosong. Panik gak tuh? Loh, kok bisa kosong? Panik banget dong pastinya kalau misalkan aku jadi Maria Magdalena nih ya. Tiba-tiba pas aku mengunjungi kuburan Yesus, tiba-tiba udah gak ada Yesus di situ. Aku bakal bingung banget sih, kok bisa ya Yesus tiba-tiba hilang? Iya tuh, bener banget. Tapi menurut aku ini salah satu cerita yang seru sih menurut aku. Karena kayak di mata manusia itu kan gak mungkin ya. Tapi ya itu udah dinubuatkan sama Tuhan. Ngomong-ngomong soal Maria Magdalena, kalian tahu nggak asal namanya dari mana? Enggak. Dari mana tuh? Daripada penasaran, kita denger yuk dari Profesor Corner. Check it out. Apakah kamu tahu Maria Magdalena mendapatkan namanya itu dari kota Magdala, di mana dia tinggal. Magdala adalah kota nelayan kecil yang beralokasi di Danau Galilea. Dalam Matius 15 ayat 39 menjelaskan bahwa Yesus mengunjungi Magdala sekali selama pelayanannya di atas bumi. Pada saat itulah Yesus melepaskan Maria dari kerasukan setan. Dia tidak pernah melupakan bagaimana Yesus melepaskan dia, dan pengabdiannya pada Yesus terus berlangsung sampai kematiannya. Nah, Yesus kan sudah menebus dosa kita. Nah, maukah kamu seperti Maria Magdalena yang mengabdikan diri untuk melayani Yesus? Cornerstone Connection. Program ini hadir bersama kita untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita, yaitu Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom, Pendeta. Sehat-sehat semua ya. Puji Sehat, Tuhan. Alhamdulillah. Pendeta gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Puji Tuhan. Nah, tadi kan kita baru baca nih mengenai saksi yang pertama. Ayat intinya terdapat di Yohanes 20 ayat 17. Mari, saya akan baca, yaitu kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, Pak Pendeta, kira-kira boleh nggak nih jelasin ke kita dari bacaan Alkitab kita tadi, apa sih hubungannya sama judul kita, saksi yang pertama? Siapa aja sih saksi itu? Boleh Pak, silakan Pak Pendeta. Iya, kita tahu bahwa Yesus dalam perjalanannya, kemudian dia disalib dia mati. Kan sudah kasih tahu bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Itu kan waktu dia mati itu kan hari Sabtu. Jadi orang semuanya sudah lakukan semuanya, maka pelajaran kita katakan pagi-pagi sekali, berarti belum banyak orang yang datang. Itu sudah datang ke sana untuk melihat sebenarnya bagaimana sih gitu ya. Dan yang melihat pertama, atau yang datang pertama
untuk melihatnya adalah bahwa Maria yang datang, kemudian dia memperlihatkan kecintaannya, ketulusannya. Maria kan sangat merasa berhutang sekali kepada Yesus. Karena kita tahu latar belakang Maria, kemudian bagaimana dia diangkat oleh Yesus, bagaimana maksudnya diangkat dari hal yang tidak baik, kemudian menjadi orang yang, dan Maria memang melakukan segala sesuatunya itu dengan sukacita. Pada waktu dia rasa bahwa sekarang posisi dia sudah sangat mencintai akan Yesus karena kasih Yesus padanya. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati, dia rasa kehilangan sekali. Itu sebabnya dia datang sebelum orang lain banyak, dia duluan sudah datang sana. Begitu ya pendeta. Aku ada satu lagi nih pertanyaan pendeta. Kira-kira mengapa setelah kedua murid itu pergi, Maria Magdalena tetap tinggal di kubur pendeta? Iya, pelajaran kita kan memberikan bahwa mereka lari nih. Pagi itu mereka lari, mau ya istilahnya cepat lah ya. Walaupun pelajaran kita katakan dia lari, mereka lari untuk melihat gimana sih gitu kan. Pada waktu pas sudah nyampe di sana, lihat kok kuburnya kosong. Ini kan bagi banyak orang pada saat itu kematian Yesus disalib itu adalah hal yang sangat hina kan. Itu penjahat ulung matinya di sana lah gitu ya. Matinya di sana. Jadi pada waktu Yesus mati, kemudian bagaimana Yesus juga dikubur, bagaimana dia ditiba batu lagi supaya orang jangan buka, distempel lagi ya. Distempel lagi supaya jangan ada yang buka. Ini kan jadi pengikut Yesus itu kan dianggap musuh nih oleh penguasa pada waktu itu. Ya, termasuk imam-imam dan lain sebagainya. Jadi dianggap musuh. Oleh karena mereka rasa bahwa Yesus ini saingan dalam segala kehidupan mereka. Jadi lebih populer Yesusnya dibandingkan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka coba untuk melihat bahwa Yesus harus mati. Kemudian pada waktu keadaan itu kosong, ya, murid-murid kan kaget ini. Ya, bayangkan dianggap musuh, sekarang kuburnya kosong, ini mau kemana gitu loh. Ya benar-benar benar-benar galau, benar-benar frustrasi mereka apa yang mereka lakukan. Dan Maria yang keadaan saat itu berada di situ, dia hanya bisa nangis. Sementara yang lain sudah pergi kasih tahu bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur itu, kemudian sudah pada pergi semuanya. Mereka kan masih Maria masih sana karena dia rasa bahwa sekarang mau bikin apa ini gitu loh. Yang ada ya sebagai wanita tinggal nangis saja kan gitu ya untuk melakukan hal itu. Ya berarti Maria Magdalena ini dia sangat tahan pada Tuhan Yesus ya Pak Pendeta, sampai dia dia hanya sendiri yang menunggu di situ, berharap kembali lagi Yesus. Tapi saya bingung Pak Pendeta, dia kan yang saling mengenal, dia sangat mengenal Yesus, tapi apa yang menyebabkan Maria tidak mengenali Yesus? Bagaimana hal itu bisa terjadi Pak Pendeta? Iya, ada saat-saat kan kita kadang-kadang kalau lagi susah, kalau lagi apa semuanya, kemudian teman kita ngomong juga kita udah nggak tahu deh gitu ya. Kalau seseorang lagi mengalami satu duka cita misalnya ya, udah nangis siapa yang ngomong juga udah nggak tahu lah gitu. Sampai mungkin disebut nama, sampai disebut nama ya, baru mungkin agak tahu oh ini siapa ya gitu ya. Jadi pada waktu dia coba melihat, maka Yesus katakan jangan dulu karena dia belum ke Allah Bapa untuk kasih tahu bahwa pekerjaannya sudah selesai, dia lakukan. Jadi pada waktu datang itulah dia nggak sadar bahwa sebenarnya Yesus yang sudah juga memanggil dia. Kenapa dia harus menangis seperti itu? Kira-kira nih Pak Pendeta, dari penjelasan yang Pak Pendeta udah sampaikan tadi, pelajaran apa sih Pak Pendeta yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ini? Seseorang yang sudah sangat frustrasi, sangat galau, sangat benar-benar down, benar-benar nggak ada harapan sama sekali, benar-benar rasanya ini mau bikin apa dan lain sebagainya, kemudian dapat kabar atau dapat lihat bahwa orang yang dia kasihi itu benar-benar sudah ada, benar-benar sudah bangkit, ya, saya rasa gembiranya bukan main.
Dan saking gembiranya dia beritakan kemanapun sukacita yang dihadapinya. Sama seperti kita lah. Ya. Kalau kalian kan biasanya ya ini kelas 12 misalnya, ya, kemudian pengumuman, ya, mau lulus apa tidak, atau waktu nanti masuk perguruan tinggi masuk apa tidak. Begitu tahu kita maunya mau kasih tahu kemana, semuanya, wah, gembira. Jadi hal seperti itu yang Maria rasakan, bahwa ini loh saya sudah dapat, saya nikahnya, maka saya harus kasih tahu ke orang lain siapa Yesus sebenarnya, bahwa dia sudah bangkit sebagaimana yang dia katakan. Jadi sukacita orang saksi pertama yang melihat segala sesuatunya itu hal yang menyenangkan. Ya, jadi dia sama kayak kita lah ya. Pokoknya kita kalau ikutin pertama, pokoknya ikut pertama, semuanya pertama, kita seneng kan ya? Iya, seneng. Kita pasti ikut pertama. Hal apapun itu pokoknya yang pertama itu ya. Entah bagaimanapun, saya yang pertama ikut semua kegiatan, kita rasa wah, saya senang gitu. Jadi Maria ini saksi yang pertama yang melakukan semuanya, ya. Dialah saksi pertama yang memberitakan kepada orang lain bahwa ini loh, Yesus sudah bangkit, orang yang saya kasihi, orang yang memperhatikan saya, orang yang juga tahu siapa saya sebenarnya, ya, benar-benar sudah bangkit. Dan mereka juga mulai ingat-ingat apa yang Yesus katakan, bahwa akan adanya kebangkitan dan lain sebagainya, bahwa dia akan merubuhkan bait suci, kemudian saya akan bangun dalam 3 hari, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan Yesus itu terngiang-ngiang kembali bagi Maria dan juga bagi murid-murid lainnya. Jadi sama seperti kita kalau misalnya pisah dengan seorang, kan kita ingat, wah dia pernah ngomong gini iya, ya. Ya tak ya. Iya, betul. Jadi suka begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang diingat, dan Maria lah saksi pertama yang begitu senang dan dia beritakan kepada semua orang siapa Yesus sebenarnya. Jadi sebenarnya dari cerita ini kita bisa mengambil banyak hal ya dari Maria Magdalena ya teman-teman. Contohnya itu seperti Maria Magdalena itu kan diceritakan bahwa oleh Pak Pendeta, dia menceritakan pada orang-orang kalau Yesus telah bangkit dari kematiannya. Sama seperti kita juga bisa menceritakan tentang Yesus dengan kita membaca Alkitab pada teman-teman kita. Ya, terima kasih banyak pada Pak Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami hari ini. Buat teman-teman yang di rumah, semoga bisa mengerti apa yang telah dijelaskan oleh Pak Pendeta Benny hari ini. Sekarang, mari kita ikuti tayangan berikut ini dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Mark Richmond, saya dari kelas 11-2, saya dari sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama saya Andreas Artanto Simbolon, saya kelas 11, saya sekolah di Dharma Putra Advent. Perkenalkan nama aku Jaslyn Riona, kelas 11 dari SMA Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama saya Timotea Sainamungan, saya kelas 11, asal sekolah saya dari SMA Dharma Putra Advent. Jawabannya Esther. Jawabannya Esther. Jawabannya adalah Esther. Jawabannya adalah Esther. Jawabannya Ruth. Jawabannya Ruth. Jawabannya adalah Ruth. Jawabannya adalah Ruth. Maria. Jawabannya Maria. Jawabannya adalah Maria. Jawabannya adalah Maria. Nah, kita udah lihat nih tadi videonya. Dan banyak banget jawaban-jawaban yang bagus-bagus. Iya, tadi kayak kenal juga tuh yang pertama. Itu pasti yang lain pada ngikutin tahu jawaban sama yang pertama, Ruth. Masa sih? Nggak dari Alkitab yang sama ya? Kalau bisa di situ sih, Mark? Waktu itu tiba-tiba dapat panggilan aja dari guru. Oh gitu? Iya. Terus apa alasan lu nggak mau nolak? Ya mungkin kata mama sih, panggilan dari Tuhan. Kata mama. Kata mama ya, bagus. And it's time for quiz, guys. Are you ready? Please listen carefully for the question. Pertanyaannya adalah, sebutkan arti dari Rabuni. Sebutkan arti dari Rabuni.
Jawabannya gampang banget ya guys, kalau kalian tadi itu membaca dan mendengarkan pelajaran kita di pekan ini. Nah, terus cara jawabnya gimana sih? Caranya adalah kalian tinggal langsung aja reply story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone10 jawaban. Misalkan jawabannya adalah kuasa. Kalian tinggal aja nih ketik #cornerstone10 spasi kuasa. Dan jangan lupa ya untuk menggunakan hashtag. Kasian nanti jawabannya kalau udah benar tapi kalian gak pakai hashtag kan jadinya zong. Ya sih, benar kata Claire. Kasian kalau jawabannya udah benar, tapi kalian nggak pakai hashtag. Makanya guys, jangan lupa pakai hashtag. Jadi, tibalah kita di akhir pembahasan ini. Kita hari ini, untuk waktu yang indah ini, kami minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan ya Pak Pendeta. Kesimpulan pelajaran kita dari pelajaran 10 saksi yang pertama memberikan kepada kita bagaimana Maria adalah orang yang merasa sangat berhutang sekali kepada Yesus, kemudian bagaimana dia dekat sekali dengan Yesus pada waktu Yesus boleh mengangkat dia melakukan banyak hal pada waktu Yesus berada bersama-sama dengan dia, dan pada waktu Yesus mati dia rasa kehilangan sama sekali, tapi dia sangat bersuka pada waktu datang ke kubur, kemudian Yesus menemuinya, dan dia ingin memeluknya walaupun Tuhan katakan jangan dulu, ya. Tapi dialah yang memberitakan kepada semua orang, kepada banyak orang dimanapun bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang bisa kita pelajari pada saat ini bahwa kitalah saksi pertama. Kita rasakan kasih Yesus, kita rasakan hidup kita diubahkan oleh Yesus, maka itulah yang harus kita saksikan kepada banyak orang. Siapa Yesus sebenarnya sudah mengubah kehidupan saya. Siapa Yesus sebenarnya yang sudah begitu membalikkan semua kehidupan saya sehingga saya pun ingin memberikan kesaksian siapa Yesus sebenarnya. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah orang yang begitu mengasihi kehidupan saya dan tentunya juga kehidupan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta atas kesimpulannya. Benar ya teman-teman, supaya dari pelajaran ini kiranya boleh menjadi kita semua sebagai anak muda ini boleh menjadi memberikan saksi, memberikan pengalaman kita bersama Tuhan Yesus kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya dapat memberikan kita pelajaran baru tentang firman Tuhan dari yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta. Saat ini kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa, dan kami persilakan Pendeta untuk mendoakan pelajaran kita hari ini dan juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan dimanapun berada supaya mereka semua bisa mengerti Pak Pendeta. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam pelajaran kami. Kami bersyukur karena contoh yang diberikan oleh Maria Magdalena menjadi saksi pertama mengenai kebangkitan daripada Yesus yang dia beritakan kepada semua orang. Biarlah kami boleh memberitakan kepada banyak orang siapa Yesus sebenarnya yang telah mengubah kehidupan kami untuk kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhanlah menjawab seru doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, berakhirlah sudah pelajaran kita pada pekan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh teman-teman yang selalu setia menyaksikan Cornerstone. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Pendeta Beni. Ya, sebagai anak Tuhan, mari kita tetap semangat dalam mempelajari firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita dapat bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. See you next time semuanya teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.